لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu azim wa balagha rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Baitur Rahman, berikut pula jajaran kepengurusan masjid-masjid dan musola sekiranya Cikarang Cibitu, 2 kecamatan yang hadir sendiri. Kita mewakili yang demikian pula yang kami hormati sebagai wasilah terselenggaranya acara ini, yakni Ketua Rosima Forum Silaturahim Musyawarah Masjid dan Musyawarah Seperumahan Kirana. Ya, Bapak Ustaz Ahmad, bukan Bapak Ustaz Ahmad Afandi, beserta para pengurus Bersima lainnya, para sepuh tokoh masyarakat, para guru, para pemangku wilayah, bapak-bapak ketua RT, lebih juga ketua RW, ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian, daripada jamaah masjid-masjid dan musola seperumahan Kirana, ya insya Allah juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan berbagai kenikmatan yang lainnya yang tentu saja kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan, dan rasa syukur kita kebaikannya akan kembali pada kita. Allah menjanjikan barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, yakin akan Allah tambahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, pada kesempatan pada pagi hari ini, dengan wasilah Bersima kita dapat bersilaturahim, berkumpul di masjid yang tercinta, Masjid Baitur Rahman. Dengan wasilah Bersima ini kita jumpa, bersilaturahim, thalabul ilmi. Ini bid'ah. Ini udah nyampe ini. Zaman Nabi nggak ada begini-beginian, bid'ah ya. Bagaimana anda? Nyatanya mereka juga pada membidahin juga, mereka juga yang bid'ah hasanah dulu.
Dengan Forsima inilah kita berjumpa, bersilaturahim, bertolak berilmu. Maka alhamdulillah dengan adanya Forsima ini kita dapat mendekatkan yang jauh, lebih merekatkan yang dekat. Wasilah namanya forum silaturahim tentu saja menguatkan ikatan kekeluargaan, menguatkan ikatan persaudaraan. Apapun bentuknya kegiatan itu hanya sebagai sarana. Tentu sarana ini apapun bentuknya akan diridhoi Allah dan Rasulnya. Sebab apapun bentuk sarana semata-mata mengamalkan syariat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Namanya nyambung tali silaturahim, apa bentuknya? Kita kenal dengan adat istiadat Nusantara yang negara lain mungkin gak punya, istilah halal bihalal. Dapat bid'ah ini, ya. Tapi sebagaimana Forsima atau forum-forum yang lain adalah demi terciptanya silaturahim. Apapun cara dan bentuknya adalah kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, jangan kata kemudian segala sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada kemudian sekarang ada dikatakan bid'ah. Ya, bagian bid'ah benar. Zaman Nabi tidak ada, zaman Nabi sekarang ada bid'ah. Namun kita katakan sebagai bid'ah hasanah. Sayang sekali saudara-saudara kita di luar Aswaja selalu membuat konsepsi yang sempit bahwa bid'ah itu ya dolalah. Perkara-perkara baru di zaman ini yang di zaman Nabi tidak ada ya bid'ah dolalah. Mereka telah menyempitkan makna. Lah kan kalau segala sesuatu yang bid'ah dolalah kan jadinya ngeri, Pak. Ngeri. Dan jadi pada ahli neraka kita. Ya. Jadi pada ahli neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masuk neraka semua kita ini. Orang bid'ah ini mana ada membuat kesepakatan organisasi zaman Nabi nggak ada. Forum-forum begini nggak ada sebenarnya. Cuman yang kita kehendaki adalah apapun sarana bentuknya semata untuk sampai tujuan syariat harus ikuti sunnah. Ikuti sunnah dulu. Propagandanya begitu. Saya bilang sunnah yang baik apa sunnah yang buruk? Nah, mereka kaget. Emang ada sunnah yang buruk? Nah, mereka lupa ada sebuah hadis yang berbunyi tentang sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajr wa ajru man amila biha ba'dahu min ujuri min ghairi ayat usra min ujuri wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu ajru wa ajru man amila biha ba'dahu min ayyam usra min ghairi ayat usra ujuri min ujuri. Nah, ini konsepsi tentang sunnah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, barang siapa yang membiasakan berbuat baik di dalam Islam, ini namanya adat yang baik. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka baginya pahala dan dia pun akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang menyertai kebaikannya tanpa mengurangi pahala mereka. Ini misalnya pagi hari ini Forsima telah melakukan kegiatan mengundang segala elemen pengurus dan jamaah masjid atau musola seperti
lalu kebiasaan yang baik ini ditiru oleh orang lain. Udah mah kita berpahala atas kegiatan ini, nah kegiatan ini ditiru oleh orang lain. Nah kita dapat pahala dari kegiatan ini dan dapat pahala dari kegiatan orang yang meniru kita. Namanya sunnah hasanah. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu ajruha. Dan barang siapa melakukan kegiatan yang buruk dalam Islam, baginya dapat dosa dan dapat dosa dari orang-orang setelahnya yang meniru dia tanpa mengurangi dosa yang telah ada. Kita ini melakukan perbuatan dosa. Nyontohin nggak kalau bahasa kita? Ngasih contoh yang buruk. Nah, contoh buruk ini ditiru orang lain. Kita membuat perilaku buruk. Perilaku buruk kita diikuti orang. Kita sudah dapat dosa dari perbuatan kita yang buruk dan dapat dosa dari orang yang ngikutin kita. Maka ada istilah sunnah hasanah, ada istilah sunnah sayyi'ah. Konsepsi inilah yang kemudian menginspirasi Imam Syafi'i dengan istilah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Lah kalau lebih jauh ditarik daripada pengertian bid'ah, maka bid'ah malah menjadi 5. Ulama itu hebatnya demi mengamankan umat. Ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang wajib, Pak. Biar mabok-mabok. Ini bid'ah, belakang ini malah bid'ah jadi wajib. Ini kan orang zaman sekarang yang kagak ngerti sejarah syariat, yang tidak mengerti hikmah syariat. Kalau bid'ah itu pokoknya perlu ditinggalin. Saya katakan ada bid'ah yang wajib dikerjakan. Apa konsepsinya? Sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada di kemudian hari ada itu bid'ah, tapi menjadi wajib. Bisa bid'ah malah wajib. Bisa mau kodimah ini belum isi loh. Ya, mau kodimah dulu kan? Tapi tidak isi. Imam Nawawi di antara definisi bid'ah untuk menyelamatkan umat, malah ada pembagian bid'ah menjadi wajib. Bisa bid'ah yang memberikan wala bid'ah menjadi wajib. Misalnya pembukuan Al-Quran zaman Nabi ada? Tidak. Zaman Nabi tidak ada mushaf pembukuan Al-Quran zaman Nabi tidak ada. Pembukuan Quran dimulai dari sahabat Abu Bakar secara personal. Resmi legitimasi pemerintah itu di zaman Sayyidina Utsman. Al-Quran dibukukan. Di zaman Nabi Al-Quran terserat di lembar-lembar daun, kulit, tulang, batu, kayu dan lain sebagainya. Jadi kemudian Al-Quran terinspirasi ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Beliau sadar para penghafal Al-Quran sahabat banyak yang meninggal. Para sahabat dulu antem tanpa dibutuhkan, antem sebab pada ngapalin. Nah kemudian para sahabat dengan banyaknya kecamuk peperangan, banyak yang meninggal, maka terinspirasilah dibuat buku Al-Quran. Zaman Nabi nggak ada, Nabi pun tidak memerintahkannya. Sudah tidak apa itu. Jadi wajib Pak membukukan Al-Quran itu. Wah, coba kalau sekarang tidak ada. Sekarang nggak ada Al-Quran. Kemudian menjadi kebiasaan dari sahabat zaman Nabi. Umat Islam belum ngapain.
Boro yang udah ada kita dibaca, boro apa? Tuh bid'ah ada satu, itu masih wilayah Quran. Kemudian di zaman Nabi, zaman sahabat Al-Quran tidak ada harokat. Tidak ada harokat, Pak. Al-Quran itu zaman Nabi, zaman sahabat. Boroning harokat, titik G nggak ada. Bagaimana kita membedakan ba, ta, fa, ra, dal, jim, ha, ho tanpa titik? Zaman Nabi nggak ada. Boroning harokat titik G atau boroning titik harokat nggak ada. Tuh. Gimana bacanya? Zaman Nabi, zaman sahabat, bahkan tabi'in sekalipun waktu itu baru titik kalau zaman Nabi. Harokat nggak ada. Gimana cara bacanya Al-Quran tanpa harokat, tanpa titik pula? Kalau dunia pesantren tanpa harokat bisa baca, asal ada titik tapi bisa baca karena ada ilmunya. Ilmunya apa? Ilmunya nausoro. Nah, ilmu nausoro zaman Nabi nggak ada. Bid'ah lagi baik. Ilmu tajwid, idhar, ikhfa, idgham, iqlab, zaman Nabi nggak ada itu. Definisi ilmu tajwid menjadi ada. Wajib digelar Quran, bid'ah yang wajib ini ya. Sebab tanpa ilmu tajwid, gimana orang bisa baca Quran benar? Padahal ilmu tajwid sendiri zaman Nabi tidak, kemudian ada menjadi bid'ah, tapi wajib. Ilmu hadis nggak ada zaman Nabi, ilmu tafsir nggak ada di zaman Nabi. Jadi perkara ini menjadi wajib diadakan, sebab kalau tidak ada diadakan bagaimana umat Islam meneruskannya. Al-Quran saja sudah dibereskan sekarang, ada titik dan harokatnya, ada terjemahannya, masih males baca. Bayangin Pak, kalau misalnya Al-Quran dari zaman Nabi, di zaman sahabat turun sampai sekarang, cukuplah bid'ahnya dibukukan, tapi tidak ada inisiatif ulama untuk memberi titik dan harokat. Misalnya Al-Quran hadir di zaman ini, di zaman sekarang tanpa titik dan harokat, bagaimana Pak? Udah lengkap ke, masih banyak yang belepetan bacanya. Bagaimana kalau Al-Quran murni dari zaman Nabi, zaman sahabat, tanpa titik dan harokat di zaman ini? Buta umat. Dan itu bid'ah. Jadi bid'ahnya apa? Wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini niatan ngaji kita di pagi hari ini. Salawat beserta salam, bukan masih mau di mana? Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat. Paling jauh sholawat. Orang bertanya-tanya, kenapa sih di dalam ceramah, khutbah dan lain sebagainya, bahkan dalam doa sekalipun itu harus dimulai dengan hamdalah dan sholawat. Itu tuntunan Nabi. Hamdalah dan sholawat. Dan uniknya kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengenal yang namanya sholawat nariyah, kita yang mengenal yang namanya sholawat badar, sholawat Nabi, macam-macam. Ada sholawat Jibril Qulub, ada sholawat Jibril, ada sholawat
kapan selawat ini ada? Zaman Nabi nggak ada. Nggak ada. Selawat Ibrahim, selawat Maria, selawat Badar juga tercipta secara sempurna di kemudian hari. Selawat Nurul itu bid'ah. Jadi barang siapa yang mengamalkan selawat Nabi maka siap-siap di neraka. Bid'ah. Ini konsep mereka. Jadi kalau sesuatu di zaman Nabi tidak ada, di kemudian hari ada, itu bid'ah. Makanya ketika kita sodorkan konsep bid'ah terhadap mereka bingung. Lah, kalau kemudian sesuatu di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, dan kita lakukan, makan neraka konsekuensinya. Nah, ente pada banyak melakukan perkara bid'ah. Seringkali orang kita itu membuat lelucon dengan perkara dunia. Loh, kalau yang dulu zaman Nabi naik motor, mah jangan naik motor begitu. Ketika lelucon itu ada, mereka membantah. Menjawab begini, ya perkara baru atau bid'ah yang berkaitan dengan duniawi tidak masalah, kata mereka tuh begitu. Yang nggak boleh bid'ah yang berkaitan dengan agama, begitu. Oh, gitu ya. Jadi bid'ah yang berkaitan dengan agama itu tidak boleh. Itu yang konsekuensi neraka. Salah juga. Saya bilang, oke, kalau kemudian perkara di zaman Nabi tidak ada, di kemudian hari ada, yang konsekuensinya berkaitan dengan agama, itu adalah bid'ah dhalalah. Maka apa yang terjadi jika kemudian kalian melaksanakan sholat tarawih sebulan full, padahal zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi tidak ada Nabi niat menyelenggarakan sholat tarawih sebulan full dengan sahabat, tidak ada. Dalam riwayat Nabi malam kedua, riwayat yang lain nyatakan malam ketiga, Nabi tidak mau lagi. Tidak ada Nabi zaman sahabat bersama sahabat full selama Ramadan sholat tarawih berjamaah, tidak ada. Sholat tarawih bagian ibadah bukan, bagian agama. Kok mereka sekarang mengamalkan? Oh, mereka malah giat banget. Khutbah Jumat itu bagian dari ibadah, bagian dari agama. Pernah nggak Nabi memperbolehkan khutbah dengan selain bahasa Arab? Ada nggak hadisnya? Tidak ada. Kalau kemudian khutbah Jumat itu kita jelas itu bagian dari syariat, bagian dari agama, bagian dari ibadah. Lalu kalau mereka dalam khutbah Jumatnya menambahkan selain bahasa Arab, tidak ada. Siap-siap aja, mereka sendiri termakan omongannya. Nah, banyak perkara. Ini yang perlu diluruskan. Yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin finnar itu berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan pokok agama yang bermuara pada akidah. Perkara akidah tidak boleh diotak-atik, itulah maksudnya. Yang tidak boleh bid'ah itu, tidak boleh diotak-atik, itu perkara akidah. Enggak boleh. Kita boleh berbeda di dalam fikih furu'iyah, sehingga 4 mazhab itu berbeda-beda. Udah jelas sekali ini, bid'ahnya banyak. Yang tidak boleh berbeda-beda, tidak boleh ada pembaharuan, itu usuluddin, pokok agama yang berkaitan dengan akidah. Gembar-gembor masalah bid'ah, mereka sendiri yang memperbarui akidah. Gembar-gembor anti bid'ah, mereka sendiri yang membuat konsep baru dalam akidah. Apa itu? Tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa ini yang doa. Konsep ini yang mereka yakini. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat.
konsep ini dibuat oleh Ibnu Taimiyah dan saat itu para ulama menentang dengan keras. Berarti biang bid'ah mereka. Karena yang sangat dilarang keras itu berkaitan dengan akidah. Kalau berkaitan dengan selain akidah, loh, di zaman sahabat itu sudah banyak, jangan kata zaman sekarang. Zaman sahabat sudah banyak melakukan perkara yang di zaman Nabi tidak ada. Banyak. Bahkan pernah sahabat Umar itu langsung divonis kafir gara-gara tidak beramal sesuai Al-Quran oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Itu ijtihad politik. Ijtihad politiknya Sayyidina Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau menghapuskan aturan 1/5 bagian perang untuk pasukan. Padahal Al-Quran sudah menetapkan. Zaman dulu kan udah biasa berperang. Hasil rampasan perang Ghanimah itu 1/5 buat pasukan prajurit. Sahabat Umar menghapus. Sahabat berisik ramai. Iya, kata para sahabat, wahai khalifah, engkau telah menentang Al-Quran. Al-Quran yang sudah menetapkan tentang 1/5, kamu malah meniadakan. Dia pasti yang paling kecil yang berani. Sebab bagiannya nggak ada. Lalu Sayyidina Umar menimpali begini, wahai para prajurit, wahai para sahabat, bukankah sudah kutetapkan gaji bulanan? Nah ini, apakah sebelum ku ada gaji bulanan? Zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar tidak ada. Ketika aku menjabat sebagai khalifah, aku ingin menjaga kesejahteraan kalian dengan ada istilah upah bulanan. Udah ada upah bulanan masih nggak baik. Ya udah kalau begitu, waktu aku menetapkan upah bulanan, kalian menyambutnya dengan gembira. Ya udah sekarang kalau kalian tidak terima, kembalikan ke semula. Ku hapus gaji bulanan. Jangan. Begitu. Dengan dihapus nggak mau juga. Ya tetap konsekuensinya milih gaji bulanan lah daripada dapat harta perang dulu. Itu banyak istiadat politik atau istiadat apapun para sahabat itu banyak. Termasuk ini bagian dari wilayah dunia. Jelas bid'ahnya. Apa itu? Adzan 2 kali di dalam sholat Jumat yang mulai dipopulerkan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Apakah zaman Nabi ada? Tidak. Zaman sahabat Abu Bakar ada? Tidak. Zaman Khalifah Umar ada? Tidak. Di zaman sahabat Utsman bin Affan, adzan 2 kali dikumandangkan dalam sholat. Adzan bagian dari ibadah bukan? Bid'ah. Bid'ah kan? Rata buat sholat Utsman. Nah kalau konsep mereka kan begitu. Sebab adzan itu bagian dari ibadah. Lo kok berani membid'ah-dolalakan, maka betapa kecilnya Tuhan mereka menganggap sahabat Utsman dianggap sebagai ahli neraka. Orang adzan itu bagian dari ibadah. Lo kok Sayyidina Utsman menambahkan adzan 1 kali, jadinya 2 kali adzan dalam sholat Jumat. Itu jelas bid'ah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian mukadimah secara sisi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, sebagaimana tadi yang disampaikan tentang tema apa dengan menentukan kebersamaan dengan amaliyah aswaja. Padahal dari awal sudah saya pancing, ya. Meneguhkan persatuan, kebersamaan dengan amaliyah aswaja. Tadi sebagian saya sampaikan berkaitan dengan adat istiadat. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang yang jelas-jelas ada dalilnya saya ungkapkan, amaliyah. Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah jelas dalilnya
Dengan amalia ini terjaga persatuan, terjaga kebersamaan, dibid'ahkan pula. Padahal dalilnya jelas, sahih pula. Saya bawa kitab ini Pak, ya bukan buat gaya-gayaan sih. Takut ada yang nanya, dalilnya masih hafal. Takut ada yang nanya, zaman sekarang kan pada usil. Mana dalilnya? Saya bayangkan dulu ketika di kampung, gak berani. Kiai, mana dalilnya? Sombong banget ya. Ya, tapi di kota baru saya rasakan, Ustaz, mana dalilnya? Tapi ada bagusnya untuk tantangan. Dengan cara demikian, saya pribadi jadi rajin buka kitab. Gara-gara saya hidup di kota, di kampung gak ada yang doyan ngebedain. Aman-aman saja. Nyampe ke kota, ini beda. Terus ditanyakan dalil. Tapi alhamdulillah hikmahnya, gara-gara mereka, saya rajin buka kitab. Terima kasih Wabi, saya juga rajin baca kitab. Nah, amalia Ahlussunnah wal Jamaah yang kalau tadi di awal di mukadimah disinggung beberapa tentang adab istiadat, sekarang saya akan sampaikan amalia Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas dasar dalilnya, yang jelas dasar hadisnya, sahih pula, lagi-lagi dibidahin. Apa itu? Yang paling populer adalah zikir berjamaah. Wih, populer banget dah ini amalia Ahlussunnah wal Jamaah. Kita doang yang punya. Ya, mereka kan membidahin. Zikir berjamaah itu hadisnya sunnah, hadisnya sahih maksudnya. Di dalam kitab Bulughul Maram, ini kitabnya Pak, Bulughul Maram, bab zikri wa du'a. Ya. Hadis ke-1568. Hadis ke-1560. Hafal saya Pak? Saya hafalin biar kayak orang sebelah. Masih sekian. Biar orang kayak hadis pada ada. Hadis ke-1568. Bab zikri wa du'a. Ini kitab rujukan mereka. Bulughul Maram itu rujukan mereka. Mereka sering kalau pegangan hadis diantaranya selain Sahih Bukhari, selain Muslim itu Bulughul Maram. Ini kitab ringkasan yang praktis. Bab zikri wa du'a, bab zikir dan doa, hadis ke-1568 dikatakan begini. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah illa fi hafathumul malaika wa khasyatumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Bab zikri wa du'a ini keluar kencang kan? Mudah-mudahan dengar yang doyan ngebidain dengar. Saya khawatir mereka doyan ngebidain karena ngajinya belum selesai udah berani berfatwa. Ini doang saya nih. Ngaji belum tamat udah berani berfatwa, bahaya Pak. Orang ngaji belum selesai udah berani berfatwa. Orang dalilnya ada tidak ada. Kan bikin mencablak umat kalau. Apalagi amalia ini sudah masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Kaum Nahdliyin yang memperkenalkan sebagai wadah Nahdlatul Ulama sebagai wadah Ahlussunnah wal Jamaah. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, yang artinya tidaklah duduk-duduk sekelompok orang, tidaklah duduk-duduk sekelompok orang untuk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan turun ngeriung, nimbrung
ngumpul para malaikat. Jadi Pak, Bu, ada ibunya ya? Pak, Bu, zikir berjamaah itu luar biasa hikmahnya. Ini kata Kanjeng Nabi, tidaklah duduk-duduk sekelompok orang untuk berzikir kepada Allah di dalamnya, kecuali para malaikat turun, para malaikat ikut ngeriung nimbrung. Yang datang tentu saja malaikat rahmat. Pak, Bu, nggak usah khawatir. Saya bilang malaikat datang, Ibu bayangin malaikat pencabut nyawa. Kagak, Israel, bukan, malaikat rahmat. Jadi para malaikat akan ikut menyaksikan duduk bersama dengan ahli zikir. Malaikat itu pada turun duduk bareng bersama jamaah majelis zikir. Itu hikmah pertama. Loh, apa maksud malaikat ikut nimbrung? Para ulama bersepakat memberikan pengertian, para malaikat itu kalau udah demen sama orang dia mendekat. Makanya kita disunahin pakai wangian, karena malaikat demen wangian biar mendekat. Hikmah malaikat ikut nimbrung riung mendekat itu satu yang dilakukan malaikat. Ketika malaikat sudah ridho dengan sekumpulan orang tadi, maka yang dilakukan malaikat itu apa? Satu yang dilakukan oleh para malaikat adalah memohonkan ampun atas segala dosa-dosa orang tersebut. Tuh, keren banget. Para ulama terdahulu menciptakan suasana apapun bentuknya, yang penting ngumpulin orang mau zikir. Apa? Kreatifnya ulama, tasyakuran. Nah, bid'ah, bagaimana? Tasyakuran. Bangun rumah udah kelar tasyakuran, mau khitanan tasyakuran, mau kawinan tasyakuran. Biasanya semalam atau sehari menjelang acara. Loh, inilah maksudnya. Nanti hikmah berikutnya, kenapa zikir berjamaah itu luar biasa. Yang kedua, yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan menampakkan rahmat kepada mereka yang zikir berjamaah. Jadi orang yang berzikir berjamaah itu mudah mendapatkan rahmat. Nggak mudah mendapatkan rahmat itu. Tapi dengan zikir berjamaah mudah mendapatkan kasih sayang Allah. Orang kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, kalau sudah orang kalau sudah mendapatkan kasih sayang Allah, apa doa mudah atau mustajab. Makanya sebelum berdoa zikir berjamaah agar doanya mustajab. Yang ketiga, hikmah zikir berjamaah wa anzala 'alaihimus sakinah, yakni Allah turunkan kedamaian di hati mereka. Itu loh, zikir berjamaah itu damai, terciptanya kedamaian, adem hati itu. Kita lihat tabligh akbar yang mungkin yang hadirnya ribuan, puluhan ribu, antem, nggak ada tawuran. Pernah dengar gitu? Masih zikir, tabligh akbar tawuran. Kalau dangdutan masih sering. Adem zikir berjamaah itu, istighosah itu. Ya minimal lupa lah cicilan sesaat, nggak gelisah gitu. Kalau sudah pikiran tenang, jiwa tenang, adem tentrem, apake tenang menjalani hidup, tidak mudah putus asa, keyakinan lebih paripurna bahwa rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Kemudian hikmah yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Ini hikmah yang keempat. Allah menyebut-nyebut orang yang zikir, menyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikatnya. Apa maksud menyebut-nyebut? Tentu bermakna bangga. Sebagai
Sebagaimana kita misalnya punya anak, kita punya anak kita berprestasi, sekolah ranking terus, bocahnya rajin, akhlaknya baik. Nah, kita nyebut, mana udah habis bagi rapor, ya ranking 1. Bangga si orang tua. Cerita-cerita, sama tetangga, sama teman kerja, sama semua diceritain. Karena apa? Nyebut-nyebut anakmu. Alhamdulillah, anak saya si aman. Jangan kata ini bapaknya, ibunya, orang tuanya, tetangga kita yang misalnya anak kita baik, itu disebutin anak kita. Tuh, tiru anaknya Pak. Nah, dibanggai. Ahli zikir dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. 4 hikmah zikir berjalan. Kita sodorin hadis ini di kelamnya. Saya singkat kalau waktunya bentar lagi. Apalagi kalau sudah selesai. Nah jangan, memang kalau pikiran saya pikiran bagi-bagi ini. Ketika saya sodorkan hadis yang tadi tentang zikir berjamaah, emang tetangga sebelah kita terus. Mereka akhirnya membenarkan hadis yang benar. Itu tuh, dari saudara itu. Tapi kan tidak ada dalam hadis tadi kata-kata bersuara keras. Kan tidak ada. Dalam hadis tadi hanya menyampaikan kabar tentang berkumpulnya orang berzikir tanpa menyebutkan suara keras. Mereka bangga, gitu. Menghibur orang sebelah, namanya ke sebelah. Sebelah kan sopan. Mereka begitu disodorin hadis sahih, mereka iyain. Tapi dasarnya orang ngeyel. Iya, hadisnya benar. Tapi kan dalam hadis tadi tidak ada kata-kata bersuara keras. Nah, saya cari ketemu Pak. Dan ini yang saya maksud, amaliyah Ahlussunnah Jamaah itu hikmahnya menguatkan bersama, mengikat hati. Saya temukan hadisnya. Babu zikri ba'da sholat. Nah ini amaliyah ini yang kita sering lakukan dan mereka berkain. Hanya sering Pak. Ini ketemunya suara keras di sini Pak. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Dikatakan, anna raf'a shaut bi dzikri hina yasrifun nas min al-maktubah kana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas berkata, ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari jilid pertama dari 4 jilid, bab dzikri ba'da shalah halaman 152 jilid pertama. Ibnu Abbas menyatakan inna raf'a shaut bi dzikri hina yasrifun nas minal maktubah kana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesungguhnya mengeraskan suara zikir usai para sahabat melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar dengan sini mengeraskan zikir. Maka singkat cerita, pas singkat-singkat ini ya gelisah. Maka hadis yang pertama tadi tentang zikir berjamaah disatuin sama hadis ini. Lagian logika Pak. Ibnu Hajar dalam kitab ini kan Bulughul Maram itu Ibnu Hajar. Beliau memberikan syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Syarahnya Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar tentang hadis yang pertama tadi. Beliau berkata begini, disejajarkan, dikombinasikan dengan hadis yang kedua ini. Beliau menyatakan, maka duduknya sekelompok orang untuk berzikir itu pertanda dengan bersuara. Sebab kata beliau, bagaimana orang tahu sedang duduk zikir berjamaah kalau tanpa suara? Ini misalnya nih, ada orang lagi ngumpul. Ini orang sekelompok orang ngumpul ngamalin hadis tadi tapi tanpa bersuara. Ngumpul. Orang tahu dari mana lagi zikir. Jangan-jangan diamnya tanpa suara mikir bukan, mikir apa tuh. Jangan-jangan kagak zikir. Taunya zikir berjamaah karena ada suara.
Ya. Diam-diaman. Keren banget kira-kira. Dan ternyata rumah wifi. Allah Akbar. Itu loh, Ibnu Hajar. Sampailah pada hadis yang ini. Sesungguhnya meneraskan zikir usai para sahabat melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Udah, ini aja dah yang bahasa, kebanyakan yang lain-lainnya. Konsen di sini di antaranya. Nah, 2 hadis ini dikomparasi. Jadilah zikir berjamaah dengan bersuara. Soalnya hadis ini. Orang kalau sebelah begitu, saudara, oh iya, kita ini sadari dari sana. Tapi yang menggelikan, Pak, yang menggelikan, saya pikir nih orang sebelahnya kebetulan ada bodoh, bukan bodoh gitu. Kalau udah saya, itu kan dalam hadisnya bukan Nabi, begitu. Ini dalam hadis tadi yang saya sampaikan para sahabat. Kan Nabi tidak mencontohkan. Loh. Balik lagi nih. Balik lagi bodoh sendiri. Kan tidak dicontohkan Nabi. Oh, jadi Bapak berani mengahli nerakakan para sahabat. Pak, ngaji yang lama. Kita ngaji seminggu sekali, ngaji sebulan sekali. Seringnya di YouTube ya. Udah pada berapa? Ngaji yang lama, yang tuntas. Saya sebenarnya bukan nyinggung mereka, bukan nyinggung orang-orang itu. Saya nyinggung ulamanya sekalian. Sebab ulama-ulamanya mereka pun saya yakini yang belum pada tuntas saja ngajinya. Ya, masa saya harus sebutin nama ulama mereka, Utsaimin, Bin Baz, Albani. Belum pada kelar ngaji. Saya katakan hati-hati memberikan Tuhan kecil. Ketika saya sodorkan hadis ini, Sahih Bukhari, para sahabat mengamalkan zikir dengan suara keras usai sholat 5 waktu. Meski Nabi tidak mencontohkan, jangan disalahkan. Banyak amalia para sahabat yang Nabi tidak melakukan. Nabi merestui. Sebab andai amalia sahabat kok salah, sesat, bertentangan dengan syariat, mesti Nabi keras memberikan larangan. Maka berdasarkan penelusuran riwayat ini, para ulama membuat konsep ilmu namanya ulumul hadis. Di dalam ulumul hadis adalah pengertian hadis terbagi 3. 1. Hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu ucapan Nabi. 2. Enak banget. 2 hadis fi'liyah. Hadis perbuatan Nabi. Nabi enggak ucap, sahabat lihat perbuatan Nabi, sahabat menyampaikan. Yang ketiga, hadis takririyah. Ini kayak kuliah aja gitu. Ini kuliah sedikit tentang ilmu hadis. Yang ketiga, hadis takririyah. Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak melakukan, sahabat yang melakukan, tapi Nabi merestui, namanya takririyah. Hadis ketiga. Hadis fi'liyah. Nah, hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu yang pertama kali contohnya. Ma jelas atau majelis saja bernawas. Ini paling banyak hadis qauliyah, ucapan Nabi. Qala Nabi, qala Rasul itu qauliyah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuslih rahimahu. Itu qauliyah, ucapan-ucapan Nabi. Nah, kalau fi'liyah, Nabi enggak ucap. Nabi melakukan amaliyah, sahabat lihat, sahabat menyampaikan kepada kita. Misalnya nih, kalau saya buka ya, di dalam kitab Bulughul Maram, bab dzikri wa du'a, masih dalam pembahasan yang tadi, ada satu hadis riwayat
filia. Nabi sedang melakukan sesuatu perkara, sahabat melihat, sahabat menyampaikan. Ini filianya begini, hadisnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mata yadai fitu alam jadi tahu hatta yang sahabi wajah hadisnya. Sahabat Ibnu Umar meriwayatkan tentang tata cara Nabi berdoa. Kata Ibnu Umar, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau tidak akan mengembalikan kedua belah telapak tangannya ke bawah ketika dalam berdoa, ketika selesai, kecuali terlebih dahulu beliau akan mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke wajahnya. Ini jadi ini hadis filia. Nabi melakukan amaliyah, ada sahabat yang lihat, sahabat yang menyampaikan, namanya filia. Sekaligus ini memberikan pengajaran tata cara Nabi berdoa. Kata Ibnu Umar, tapi ketika berdoa itu mengangkat kedua telapak tangan dan beliau tidak akan mengembalikan kedua telapak tangan beliau ke bawah ketika selesai doa, kecuali setelah mengusap wajahnya. Itu namanya filia. Perbuatan Nabi dilihat oleh sahabat sangat menyampaikan. Nah, hadis taklidiyah yang ketiga itu tadi, Nabi tidak melakukan, Nabi tidak memerintahkan, tapi para sahabat melakukan amaliyah, Nabi merestui. Itu namanya tak? Contohnya kan hadis inna raf'asau, inna raf'as. Sudah. Nah, satu lagi tadi berkaitan dengan zikir. Ini berkaitan dengan sholawat. Saya singgung sedikit saja. Kenapa sih para ulama memberikan kreasi dalam amal untuk meneguhkan umat agar mudah bersatu? Tentu dari hikmahnya itu kan tadi hikmahnya dapat ini. Di antaranya juga selain zikir berjamaah itu sholawat berjamaah. Kata Kanjeng Nabi, inna awlan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya shalah. Ini masih dalam kitab Bulughul Maram. Ini kitab yang mana kau ini? Ya, tadi belum pada kerana hadis ya. Kata Kanjeng Nabi, inna awlan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya shalah. Sungguh golongan manusia yang pertama kali bersamaku dari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Dalil ini menunjukkan kita bebas bersolawat sebanyak-banyaknya. Sementara mereka membatasi sholawat kalau mau pengalaman mereka. Kita juga tidak bersolawat. Kita juga bersolawat dalam sholat. Dalam sholat memang dari sononya. Lalu Nabi ketika menyatakan aktsaruhum 'alayya sholat, adalah mereka golongan manusia yang bersama dari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca. Nah, kalau paling banyak kan banyak-banyakan. Nah, kalau dalam sholat nggak banyak-banyakan, dalam sholat sudah segitu-gitunya. Nah, banyak-banyakan maka harus diamalkan di luar amaliyah yang telah ditentukan. Masalahnya bagian hadis ini sudah sampai ke orang malas beramal dewek-dewek. Nah, kalau para ulama udah biasa sehari sholawat 1000, 2000, 3000, 4000. Nah, ini kalau orang awam. Makanya para ulama buat acara. Ketika ada hari kelahiran akikah dibacakan Maulid Al-Barzanji. No, kudu digituin biar banyak baca sholawat. Biar banyak baca sholawat, dibuat acara. Dengan pembacaan Maulid apapun mau Al-Barzanji, dibagi, dolang, situ. Maka tentu saja ketika itu dibacakan, mau tidak mau yang hadir jamaah semuanya ikut bersolawat. Itu loh maknanya para ulama mengumpulkan orang aktsaruhum 'alayya shalah. Maka kemudian jika betapa wangi dan harumnya majelis sholawat. Kok wangi dan harumnya? Iya, waktu kemudian kan ada yang mengoles-oles itu simbol
Bid'ah, ya. Tapi ngolesin minyak ada dasarnya, Pak. Berkaitan dengan sholawat. Ngolesin minyak ketika bersolawat itu ada dasarnya. Ini dasarnya, Pak. Belum juga pernah disampaikan. Biar dipakai nih. Kenapa tuh ngolesin minyak ketika manusia? Dikatakan ma min majlisin yusalli fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu ra'ihatun thayyibatun hatta tabluwa anana as-sama fa taqulul malaika hadhihi ra'ihatun majlisun sulliyah fihi ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dibacakan sholawat di sebuah majlis kecuali tidaklah dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di sebuah majlis kecuali akan semerbak mewangi harum. Cuman kita nggak mencium aja, orang yang hidup banyak dosanya. Para aulia mencium harum wangi. Ada yang mengartikan karena hadirnya Nabi. Dan kita bakal sadar, baca ini kecuali akan ada harum semerbak wangi sampai harumnya ini hatta ananas sama sampai penjuru langit. Jadi dari majlis tadi di mana sholawat dibacakan itu akan ada aroma wangi yang semerbak sampai penjuru langit. Hatta ananas sama. Sehingga para malaikat berkata, para malaikat di aras goncang. Apa ini? Malaikat berkata, ini adalah harum wangian dari sholawat yang dibacakan umat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ini, boleh biar kita merasakan aroma wangi. Jangan malaikat Tuhan yang merasakan. Malaikat itu makhluk suci. Aroma wangi bagi mereka itu ketika di sebuah majlis sholawat dibacakan, para malaikat itu menghirup wanginya. Kita maka agak para aulia, para sholihin yang bersih hatinya mencium aroma wangi. Karena kita tidak mencium oleh sini. Kau malaikat itu demen sama wanginya. Kalau kamu bisa wakil, tidak banyak kalah. Meninggal udah orang ini lah ya. Kayaknya kasih kode, usah ayo ayo. Saya kayak cepat, kalau cepat ya saya senang. Alhamdulillah. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bahasa kuliah, Pak. Ini bagi yang pernah kuliah paham. Ngupas ilmu ini apalagi tadi temanya bombastis begitu, itu butuh puluhan SKS. Ya, ini baru 4 SKS. Ini butuh berapa kali pertemuan biar tuntasnya segala dalil ini. Nah, saya menyampaikan amaliyah yang biasa populer di antaranya zikir berjamaah dan sholat. Berapa banyak sekali dan itu pun berdasar dari ini. Alhamdulillah, demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, pastinya mudah-mudahan ngaji singkat ini bermanfaat. Dan tentunya yang saya harapkan dari mukadimah tadi dikatakan man salaka tariqan yaltamisu ilman sahala Allahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, ini kan cakep banget. Ini kan pada menempuh jalan dari berbagai tempat, menempuh jalan. Namanya menempuh butuh usaha, Pak. Nah, ngaji Google, ngaji YouTube, nggak ada usahanya, nggak ada menempuh jalan. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf kurang-lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمور والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها مكان الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الرجل ونعوذ بك من ظلم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم